Shalom jemaat Tuhan, sudah minggu yang keempat pada bulan Maret ini kita diberkati Tuhan. Saya sangat yakin berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu ada pada kita. Sukacita kita terbesar adalah ketika saudara tetap masih dalam lingkungan di mana Tuhan bekerja, bahkan juga di lingkungan orang-orang percaya yang selalu mensupport saudara dan membawa saudara mengalami sukacita di hadapan Tuhan. Masih dalam tema besar, melangkah dalam pemeliharaan Tuhan, atau melangkah di dalam penyerahan diri di hadapan Tuhan. Di minggu yang keempat ini, tema kita adalah mengikuti Tuhan sampai seumur hidup. Mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita. Lukas pasal 14 ayat 26-27 berkata demikian. Jika seorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Mengikut Tuhan sampai akhir hidup adalah satu hal yang sangat prinsip bagi orang-orang percaya. Khususnya dalam kaitan melangkah dalam penyerahan diri kepada Tuhan atau melangkah di dalam penyerahan diri total kepada Tuhan, bagian ini harus menjadi bagian penting yang kita renungkan. Kenapa? Karena ketika kita mengiringi Tuhan, sejak awal sampai akhir, itu menentukan kita bisa setia sampai akhir. Orang percaya tidak hanya boleh menjadi orang yang semangat di awal, tetapi orang percaya harus terus-menerus setia sampai akhir dan sampai di ujung perjalanan kita. Itulah sebabnya banyak tantangan, bahkan juga banyak rintangan. Karena itu, Alkitab berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Artinya bahwa apa? Setia mengiring Tuhan sampai akhir perlu penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Karena itu, setiap kita didorong sampai di sana. 3 hal sederhana supaya kita bisa melakukan ini dengan baik. Yang pertama adalah kita harus rela kehilangan nyawa kita. Alkitab katakan, jikalau kita mau menjadi setia di hadapan Tuhan, rela kehilangan nyawanya. Saya ingin berkata kepada kita, bagian ini perlu digarisbawahi. Alkitab berkata apa? Jika seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak berkenan. Mengiring Tuhan itu perlu pengorbanan. Mengiring Tuhan itu perlu yang namanya korban dalam diri kita. Itu sebabnya bagian ini menjadi perlu kita lakukan bersama-sama. Harus rela kehilangan nyawanya. Barulah kita bisa dapat setia sampai akhir. Yang kedua, harus memiliki persiapan dan perencanaan. Ayat 28-29 berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan ia tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Untuk bisa kita setia sampai akhir dalam perjalanan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan, perlu persiapan dan perencanaan. Alkitab memberikan gambaran seperti seorang yang mau membangun rumah. Dia harus punya anggaran, dia harus menghitung. Supaya apa? Supaya persiapan dari awal sampai akhir itu bisa dilakukan semua secara total. Jangan pernah membuat perencanaan hanya separuh-separuh. Saya khawatir bangunan itu kemudian akan terbengkalai seperti bangunan-bangunan yang banyak kita lihat di negeri ini. Tetapi perencanaan dan persiapan itu harus kita miliki. Sama mengiring Tuhan sampai akhir pun penting. Itu sebabnya perlu kita bangun roh kita untuk selalu dan senantiasa memiliki kesiapan dan perencanaan sampai tujuan akhir kita. Jangan pernah merencanakan kehidupan Kristenanmu hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi rencanakanlah kehidupan imanmu, Kristenanmu dari sekarang sampai kita dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Yang ketiga, harus melepaskan diri dari hambatan-hambatan. Ayat 33 firman Tuhan berkata,
Demikian pula lah tiap orang-orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi milikku. Saudara, ini adalah menjadi penting. Salah satu penghambat kita tidak bisa setia sampai akhir hidup kita karena ada halangan-halangan. Ada rintangan-rintangan. Bisa saja rintangan karena kebiasaan kita, karena hobi kita, karena harta kekayaan kita, karena keinginan-keinginan kita. Dan cenderung ini membuat kita tidak sampai kepada akhir perjalanan hidup kita. Sama seperti Yudas Iskariot, tidak sampai ke perjalanan hidupnya menjadi murid yang setia. Akhirnya dalam hambatan kehidupannya, kecintaannya kepada uang, maka itu membuat dia menjual Yesus yang pada akhirnya dia mati gantung diri. Saya sangat berdoa, seluruh jemaat Tuhan, kita bersama-sama, kita belajar untuk melepaskan diri dari segala hambatan-hambatan. Dengan itu, engkau dan saya bisa setia sampai akhir hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.